Ada mikroprosesor, cuman link Zoom-nya belum dibuka. Seru ini urusannya. Ya udah, ini saya rekam aja. Karena link Zoom-nya belum dibuka, ya saya rekam aja, nanti saya upload ke YouTube. Silahkan dilihat aja ya kuliahnya di YouTube. Oke. Jadi materinya udah sebagian besar dikasih. Mulai dari prosesor itu apa, kemudian bahasa assembler, contoh bahasa assembler. Oke, ini baru kebuka jam 10 lebih 3. Oke, ini saya share, ini unmute dulu, share screen. Recording in progress. Share screen. Oke. Jadi sebagian besar materi sudah dikasih sih sebenarnya. Jadi mulai dari mikroprosesor 8 bit, 64 bit dan sebagainya. Kemudian bahasa assembler, contoh bahasa assembler, sejarah sistem operasi, kemudian masuk ke sistem operasi, kernel itu apa, cara bikin OpenWRT buat router, bikin kernel modul, kemudian scheduling untuk sistem operasi dan memory scheduling, terus monitoring kerja sistem operasi dan benchmark, itu sistem operasi. Kemudian di sisi Arduino juga banyak saya kasih untuk persiapannya seperti apa, kemudian programmingnya yang sederhana. Saya agak nyampur antara Arduino sama Wemos sih sebenarnya. Ini buat analog, kemudian cara ngomong dengan sensor, dan kemudian juga komunikasi pakai Ethernet atau WiFi, dan ini Wemos. Jadi Wemosnya banyak ngambil materi-materi yang di atasnya sih sebenarnya. Oke, jadi itu Wemos. Hari ini kuliahnya terakhir sih sebenarnya. Minggu depan kalau ada pertanyaan silahkan kirim pakai email, jadi silahkan bertanya lewat email untuk minggu depan. Kuliahnya sendiri sebenarnya materinya habis sampai di sini. Kita akan coba yang namanya Raspberry Pi. Raspberry Pi-nya ada di sebelah saya, cuman ini kameranya gimana ya enaknya. Cobalah, nih, saya kasih lihat aja tetap. Ini saya share screen. Screen recording, screencast, mirror to PC, start mirroring 1750. Oke. 192 1750 8080. Oh salah, 192 17 50 8080. Oke, ini dia. Oke, kita akan lihat pakai video. Ini dia, belum kelihatan ya, ini dia. Oke, itu di sini. Ini adalah Arduino-nya, sudah kondisi nyala. Kelihatan Arduino-nya saya colokin ke HDMI. HDMI-nya naik ke sini layar, sini. Oke. Berhubung tidak ada yang ada di lab, jadi nggak bisa lihat. Tapi sebenarnya kondisinya kayak gitu. Dan ini kalau kita lihat Arduino-nya, Arduino lagi Raspberry-nya saya colokin ke LAN. Ada keyboard, ada LAN, ada HDMI nyambung ke sana. Oke. Nah, ini udah cukup aja segitu. Kalau Anda pengen tahu Raspberry Pi, sorry ini bukan Arduino, materinya Raspberry Pi ya. Jadi kita coba lihat dulu Raspberry Pi-nya seperti apa. Raspberry Pi. Ini dia makhluknya. Nih. Buset. Raspberry Pi 4 GB RAM 2,5 juta, mahal banget ya. Mending beli komputer bekas kali. Ini Raspberry Pi, bisa milih. Ini ada colokan HDMI. Oh, ini yang baru, Raspberry Pi 4 model B. Oke. Ini Raspberry Pi 4 rata-rata sekarang yang dikasih lihat ya.
Yang dulunya yang ini Raspberry Pi, cuman dulunya jadul. Oke, ini dia. Jadi di sini kita bisa colokin, ada slot buat kamera, ada sound, ada monitornya ada 2. Ini yang baru ya. Kalau yang lama cuma 1 HDMI, kemudian ada colokan listrik, terus ada SD card buat harddisknya, terus ada keyboard, mouse segala macam, bentuknya USB, ada 4 biji, terus LAN. Ini bentuknya kayak gitu doang. Prosesornya yang ini dia makhluknya. Nih prosesornya. Nah ini kalau nggak salah yang Raspberry Pi 3. Nih HDMI-nya. Yang ini yang saya pakai nih, Raspberry Pi 3. Oke. Di sini ada colokan USB. Ini buat kabel power. Jadi sel listriknya pakai kabel USB. Ini buat kamera bisa sama LCD, bisa colokin ke sini. Terus bentuknya kayak gini doang. Nih. Makhluknya seperti ini. Oke. Nah, kalau kita lihat arsitektur secara umum, jadi kalau kita lihat materinya, kita lihat arsitekturnya si Raspberry Pi. Raspberry Pi architecture, image, atau gini dulu lah bentar. Raspberry Pi itu pakai ARM versi 6, 700 MHz, bukan single core sih sebenarnya. Ada video core, GPU 512 RAM. Oke. SD card untuk operating system sama data storage. Raspberry Pi support Raspbian, tapi kalau saya lagi pakai Raspberry Pi OS sebenarnya. Oke. Ini dia makhluknya. Coba kalau kita lihat bentuknya seperti ini. Jadi inti dari Raspberry Pi itu SoC. SoC adalah System on Chip. Jadi seluruh sistemnya ada di dalam chip, dalamnya ada HDMI, ada input output, ada power, ada kamera modul, SD card segala macam, Ethernet, semuanya di chip situ. Jadi satu semuanya. Konsekuensinya dia kecil, tapi kemampuannya sebenarnya terbatas dibandingkan komputer biasa karena semua didedet jadi satu, kira-kira kayak gitu. Tapi dengan cara ini kita jadi punya alat yang enak di sini. Oke. Di sini ada CPU-nya. Ini BCM itu adalah Broadcom biasanya 8235. Oke. Dan di sini Broadcom ini ada colokan ke HDMI. Ini yang baru Raspberry Pi 4 ada 2 HDMI-nya. Yang lama HDMI 1 terus videonya 1. Yang Raspberry Pi 3 itu HDMI 1 biji. Raspberry Pi 4 HDMI 2 biji, parah. USB-nya ada 2, USB 2.0 sama USB 3.0, ada gigabit Ethernet. Kemudian di sini ada colokan USB, ada colokan audio. Di sini ada colokan buat kamera sama LCD biasanya. Bisa dicolokin di sini. Terus ya. Terus ini ada 28 pin GPIO, General Purpose Input Output, I2C segala macam, jadi enak buat ngoprek. Jadi alatnya arsitekturnya seperti ini aja sih sebenarnya. Oke. Ini contoh pemakaiannya untuk sensor segala macam. Ini contohnya ya. Ini contohnya ada kamera, ada WiFi mode. Oh, dalamnya ada WiFi, jangan khawatir. Raspberry Pi ada WiFi-nya, bisa diaktifin WiFi-nya. Cuman sekarang kondisinya tidak diaktifkan. Oke. Ini sistemnya. Ini Raspberry Pi yang lama sih sebenarnya karena ini videonya seperti ini bentuknya. Jadi ada HDMI, ada video yang ini. Cuman yang sekarang video colokan video yang ini udah dibuang, dicabut, tinggal HDMI-nya doang. Terus pakai Broadcom di sini. Terus ada LAN, ada Ethernet 2 biji. Yang lama USB-nya 2 biji. Ethernetnya 1, maaf. USB-nya 2. Cuman yang baru USB-nya 4. Oke. Jadi ini bentuk-bentuknya kira-kira kayak gitu. Ini ARM, arsitekturnya kira-kira kayak gini lah. Oke. Ada interface-nya, ada DMA, ada peripheral, memory management, terus ada coprocessor controller segala macam. Jadi bisa pakai Google, kita bisa lihat sebenarnya makhluk ini seperti apa. Oke, itu Raspberry Pi. Arsitekturnya kira-kira seperti itu arsitekturnya. Nah, yang seru dari Raspberry Pi ini adalah
cara instalasinya. Sistem operasinya seru banget. Bayangkan ini sistem operasinya ada di SD card, micro SD sih sebenarnya. Jadi Anda bisa masuk ke Raspberry Pi. Nih, oke. Bisa masuk ke raspberrypi.org. Kalau mau donasi bisa donasi. Cuman dia bisa download. Oh, di sini nggak kelihatan downloadnya ada di mana. Ini dia dipakai buat apa aja? Rata-rata Raspberry Pi dipakai buat ngajarin anak-anak kecil untuk belajar komputer. Rata-ratanya seperti itu. Oke. Cuman kalau saya, karena kita kuliah levelnya mahasiswa, bukan ngajar komputer buat anak kecil, tapi akan kita pakai buat server kecil. Coba Raspberry Pi download. Oke. Sistem operasinya dulu namanya Raspbian, cuman yang sekarang makanya namanya Raspberry Pi OS. Cara installnya seperti ini. Saya gedein aja. Jadi installnya apt install RPI Imager. Nanti kita jalanin aja RPI Imagernya, langsung dia download terus install ke SD card. Kira-kira caranya cuma gitu aja kalau di Ubuntu ya. Jadi apt install RPI-Imager, terus jalanin RPI Imager, install. Nanti keluar tampilan seperti ini. Oke, saya akan kasih lihat catatan saya. Di sini ada Raspberry Pi. Ini Raspberry Pi yang lama nih ya. Ini Raspberry Pi lama. Yang punya saya udah jebol. Jangan khawatir gara-gara di abuse. Nah, cara nginstallnya saya pakai Raspberry Pi OS. Saya udah nggak pakai Raspbian. Jadi masukkan micro SD, buang semua partisi yang ada di micro SD itu. Biasanya saya pakai fdisk buat membuang, terus delete sampai habis semua partisinya, right. Cara nginstallnya ternyata nggak bisa pakai apt install RPI Manager karena nggak ada, pakai snap install, keinstall dia. Terus jalanin RPI Manager. Oke, kalau mau ngelihat rekamannya, saya rekam, saya masukin ke YouTube. Saya masukin ke sini sebenarnya. Mana switch account? Saya masuk ke keamanan cyber. Karena yang cyber yang Ono Center udah nggak bisa diakses sementara, saya nggak bisa ngupload video karena dapat teguran dari YouTube terlalu banyak video buat hacking. Keamanan cyber Raspberry Pi. Oke. Nih ya, oke gini sih. Saya ini aja lah, your channel. Ini dia. 12 jam yang lalu saya dapat. Ini masuk ke sini. Baik. Ini kuliah kita. Saya kasih lihat di sini. Saya akan cepat aja. Raspberry Pi-nya bisa diambil nih. Tadi yang saya terangin. Kemudian nih apt install RPI Imager, dan ternyata nggak bisa dipakai itu. Jadi saya masuk command line. Ini berapa menit nih videonya? 12 menit ya. Saya global aja, saya loncat-loncat aja. Ini kebetulan micro SD yang saya pakai adalah micro SD bekas Raspberry Pi yang sebelumnya. Dia sudah ada dua partisi, SDB 2 sama SDB 1. Jadi yang perlu saya lakukan adalah ngedelete itu partisinya. Jadi cara ngedelete-nya saya pakai fdisk /dev sdb, masuk, kemudian ini kelihatan ada dua partisi di bawahnya. Oke. Terus yang saya kerjakan adalah delete 1, kemudian delete 2, terus right. Jadi delete 1, delete 2, right. Hilang semua partisi. Jadi hilangin semua partisi yang ada di micro SD. Micro SD-nya cuma 16 GB. Partisinya dibuang semua, nggak ada partisi apa-apa. Nah, kemudian kita install. Oke. Ini saya colokin. Si SD card-nya dicolokin.
terus harusnya kedetek dengan kondisi kosong ya. Coba lihat, ini kosong kalau lihat di sini. Ini kalau kita print kosong sekarang, udah nggak ada partisi apa-apa. Oke, jadi tadi saya cabut, colok lagi, akhirnya partisinya udah hilang. Kemudian kita terusin lagi. Ini berusaha mau nginstall nih. Ini bikin catatan di wikinya. Ini masih kosong Raspberry Pi OS-nya. Oke, saya ambil dari raspberrypi.com/software. Kemudian ini apt install RPI Imager dan gagal, jangan khawatir. Jadi ini ditulis tapi gagal sih sebenarnya. Oke. Oke, nah terus ini berusaha install apt install, coba saya jalanin ya. Tuh, waktu dicoba RPI Imager-nya nggak ada, nggak bisa. Kemudian akhirnya walaupun saya apt update tetap nggak ada. Akhirnya putus asa. Harus pakai Snap install RPI Imager. Tidak ada RPI Imager, sarannya coba pakai Snap. Jadi kita coba pakai Snap. Tuh nggak ada. Snap install RPI Imager. Jadi nada-nadanya ada di Snap. Jadi ini tidak jalan ini. Nah ini kelihatan lagi berhasil install dia. Pakai Snapnya berhasil diinstal. Jadi ini saya ganti akhirnya. Nah ini sudo Snap install RPI Imager. Oke. Saya kasih pakai aja supaya tahu aja bahwa itu cara yang nggak jalan. Jadi oke. Ini lagi download ya. Download API Imagernya download. Sudah 100% download. Ini kalau mau didemoin harus mahasiswanya di lab sih. Karena nggak ada mahasiswa di lab ya susah saya demoin, kepaksa saya rekam aja. Oke. Lokasi micro SD-nya sekarang Oke, udah berhasil install dia. Sekarang tinggal jalankan RPI Imager dijalankan. Ini permission deny. Ternyata harus jalankan sebagai user biasa. Oh, ini harusnya saya ganti, saya tambahin nih. Jangan dijalankan sebagai root, jalankan sebagai user biasa. Ini lagi nyari sih. Jangan khawatir. Ini proses ngoprek kayak gitu tuh, nggak jalan. Akhirnya ternyata harus jadi user biasa. Coba kita cek dulu RPI Imager how to ya. Iya. Ini caranya. Bisa download install. Harusnya keluar seperti ini langsung. Ini harus saya tambahin sebagai user biasa nih. Oke, Nih. berarti Oh, ini udah sebagai user biasa. Oke. Coba kita lihat lagi. Nah, ini jalan nih. Dia user biasa sekarang. user biasa, jalankan RPI Imager. Mau deh. Cuman saya pause videonya biar Jadi cepat. Ini ada kesalahan dikit. Saya harus tambahin di sini. Sebagai user biasa, jalankan Imager. Nah, Itu tekniknya. Tapi nggak jalan-jalan. butuh waktu. Lama banget berarti. Butuh waktu ternyata. Oke, ini Harus saya pause sabar. dulu aja. Oke, tampaknya ada Ini udah. sesuatu di sini. Choose OS, choose storage dulu. Generic storage device, ini kelihatan dia bisa ngedetek ada SD card 16 GB. Oke. Generic storage device. OS-nya saya akan pakai dia
bisa milih antara Raspberry Pi OS, ini desktop tapi ya. Kalau yang ini Saya lagi install yang server ya. cuman light no desktop environment. Saya butuhnya yang no desktop environment. Coba Saya di sini makanya yang 64 bit. di desktop. Kalau no desktop lebih kecil, 0,3 GB, berarti 300 kilo megabyte. Kompatibel untuk Raspberry 3, 4 sama 400. Karena saya adanya Raspberry 3 di sini jadi aman sih sebenarnya. Oke. Kalau mau aman banget sih yang 32 bit sih sebenarnya. Tapi saya akan pakai yang 64 bit aja. Light. Oke, yang ini. Oke, sekarang saya write. Cuma gini doang cara bikin. Oh, SSD will be serious to continue. Yes, babat habis. Password saya 123456 hajar bleh. Oke, deh. Udah, yang gitu doang. Dia akan download sekitar 300 megabyte. Dan ternyata 300 meganya kencang sih downloadnya. Itu sambil nge-write ke SD card, nanti tinggal dipakai aja. Jadi Iya. relatif gampang sih sebenarnya. Oke. Jadi dia download dan write sekaligus dua. Ini kalau nggak salah saya pause dulu. Saya pause dulu. Nah, Oke, ini udah. selesai sudah. Jadi saya sudah punya Raspberry Pi OS Lite. Jadi kalau Lite itu tanpa GUI ya. Jadi untuk server terutama sudah ditulis ke SD card. Kita bisa remove SD card dari reader. Continue. Selesai. Udah cuma gitu aja. Oke, ini saya save dan saya upload ke YouTube. Cuman YouTube channelnya bukan channel yang normal, karena yang normal lagi diblokir sama YouTube. Ya. Jadi kira-kira cara nginstalasi sistem operasi Raspberry OS cuman gitu aja. Kuncinya adalah RPI Imager buat bikin buat nge-write image dari RPI tadi ke micro SD. Setelah micro SD-nya dapat, masukin dalam Raspberry Pi-nya, nyalain langsung jalan. Nanti dia akan setup semuanya. Yang perlu kita masukin cuman passwordnya aja sih. Saya setup passwordnya 123456. Oke, sekarang kondisinya coba si Raspberry Pi clear layar ada di sini sih kondisinya. Ping 192.168.17.50. Bentar. 5 berapa ya? 53. Kalau kita ping itu ada Raspberry 192.168.17.53. Coba saya masuk ke dalam situ. 192.168.17.53. Passwordnya saya masukin, ini masuk. Ini kalau kita lihat, tadinya saya di Dell, ini laptop saya, sekarang saya masuk ke Raspberry Pi. Oke. Ini ada di dalam Raspberry Pi. Sebenarnya sisanya udah Linux biasa sih. Kenapa Raspberry Pi jadi menarik? Karena dia bisa belajar tentang mikroprosesor segala macam di Raspberry Pi ini. Oke. Cuman kalau yang di sini kita akan pakai sebagai server sih. Oke. Kalau mau ngelihat project-projectnya bisa lihat di sini. Di sini ada buat file sharing, bisa buat live streaming server, buat video streaming, bisa VoIP, bisa jadi router OpenWRT, bisa jadi wiki, OnCloud dan sebagainya. Jadi bisa lihat di sini atau, dan saya sukanya yang ini sih sebenarnya. Tergantung kita mau project apa ya. Raspberry Pi. Misalnya saya di rumah sekarang lagi mainan ini sih. Karena rumahnya banyak ditinggal, konsekuensinya buat nyiram tanaman segala macam saya harus bikin otomatis. Jadi kita bisa bikin penyiraman tanaman secara otomatis, bisa gardening gitu. Nih. Raspberry Pi is used to relay user information of the garden such as
luminosity, humidity, moisture content, soul of various sensor into a cloud base. Jadi bisa seperti ini. Bisa kayak gini. Kalau mau ya. Kalau kondisi saya sekarang sih saya set cuman timer aja. Jam sekian nyalain pompa, nyalain air dan udah gitu semprot airnya. Kira-kira kayak gitu. Jadi relatif seru sih sebenarnya. Cuman saya bikinnya lebih sederhana daripada pakai Raspberry Pi. Saya pakai timer aja udah daripada pusing kepala. Saya timer jam 5 pagi, jam 6 pagi nyemprot, jam 3 sore, jam 4 sore nyemprot. Udah, timer sederhana aja dan dia on offin ini ledeng. Nah, buat ngasih gambaran, ini karena rumah saya kondisinya banyak ditinggal, biar tanaman kagak mati harus disemprot kan. Bisa dilihat di Tokopedia kebetulan. Kalau yang ini barangnya lebih murah Tokopedia ternyata. Bisa nggak saya lihat ininya ya, coba lihat ini ya, transaksi saya, transaksi pembelian. Nah ini, jadi saya beli alat-alat kayak ginian murah-murah sih relatif. Ini kayak gini mini valve harganya berapa nih? 2000 perak. Terus ada konektor drat ke pipa setengah inci 4000 perak. Ada fork ring segala macam. Cuman yang buat on off-nya, kuncinya adalah on off-nya itu timernya pakai timer ini. Kebetulan saya tidak pakai timer Raspberry Pi, harganya 50.000 perak. Kemudian saya butuh ini sih sebenarnya, kok nggak ada ya, belinya jadi barang-barang dibeli kayak gini-ginian sih, Maple lah, apalah. On off-nya tuh ada selenoid. Coba. Nggak ada. Ada selenoid buat ledeng sih pipa. Setengah inci. Mana ya? Apa saya beli di sini? Bukalapak, nggak tahu nih. Coba cek di Bukalapak. Kali saya belinya di Bukalapak kali yang itu. Jadi seru sih. Ternyata asik banget mainan kayak gituan. Coba sekali lihat transaksi yang saya kerjain ya, biar kelihatan. Oh, ini barangnya udah nyampe nih berarti. Switching power supply. Ini dia. Nih. Ini makhluknya. Mana dia? Ini dia. Nih, electrolytic solenoid water valve pneumatic pressure pakai 220 volt. Jadi ini masukin pipa ledeng setengah inci, outputnya masuk pipa ledeng setengah inci. Kemudian ini magnet pada dasarnya. Jadi kalau dikasih tegangan 220 volt langsung magnetnya narik penutupnya, air akan ngalir. Jadi ini tegangannya 220 volt. Oke. Supaya saya nggak pusing kepala, saya kemarin cuman bikin kabel aja 220 volt, masukin ke timer. Tapi kalau mau pakai Raspberry Pi, kita perlu pakai relay yang bisa di on off sama Raspberry Pi. Jadi bisa pakai relay ini, relay Arduino 220 volt. Ini kayak ginian, bisa pakai relay kayak ginian. Jadi dari sini Arduino-nya bisa nyala matiin, kemudian di sini masuk 220 volt di sebelah sini. Atau ini kan relaynya relay mekanik.
Bisa juga relaynya relay elektronik seperti ini. Jadi ada plus minus 5 volt di sini, kemudian 220 voltnya bisa on off kayak gini. Jadi kita bisa milih memakai mekanik atau yang elektronik. Kalau saya lebih suka pakai yang elektronik karena nggak ada suaranya. Kalau mekanik cetak cetok, lama-lama aus relaynya kalau sering. Jadi kalau saya lebih suka pakai yang elektronik sih sebenarnya. Harganya lebih mahal dikit sih, 21.000. Jadi saya lebih suka yang ini sih sebenarnya kalau buat relay. Jadi enak sih, tegangannya 225 volt, bisa nyelamatin 220 volt. Tinggal 220 voltnya nyambungin ke sini, ke alat ini. Dengan cara itu kita bisa nyelamatin. Jadi kira-kira idenya seperti itu. Kalau mau ide-ide lain bisa aja gini. Misalnya Raspberry Pi di farming gitu ya. Farming project. Jadi banyak sih. Kita lihat aja gambarnya. Ini Raspberry Pi-nya bentuknya udah kayak komputer. Ini ada GPIO boardnya. Nah ini udah buat ngontrol garden. Ini buat kontrol apa lagi nih? Crop monitoring. Ini garden. Nah ini ngontrol kelembaban udara air. Jadi kita bisa ngontrol kelembaban air, nanti kalau kurang lembab dikasih air, kalau terlalu lembab matiin, kayak gitu. Dengan cara ini kita bisa ngontrol banget nih kontrolnya. Kalau ngelihat ternyata nyiramnya itu bisa make pipa 7 mm, kemudian kita bisa semprotin aja. Jadi nyiramnya pakai pipa 7 mm sih. Pipa lagi, selang 7 mili, jadi bentuknya kayak gini ya, selang 7 mm sama sprayer kali ya. Ini selangnya. Bisa juga beli yang udah paketan, jadi ternyata banyak yang jual paketan kayak gini nih, jual di Shopee. Di sini ada sprayernya. Terus ini ada pinnya banyak, ini ada selangnya 10 meter dia jual. Kemudian ini kan langsung masuk ledeng. Konsekuensinya di sini manual kita nyelamatin ledengnya manual. Nah manualnya kita tambahin aja pakai saklar yang dikontrol pakai Raspberry Pi atau Arduino bisa. Kalau saya kebetulan kontrolnya pakai timer aja, biar 50.000 perak. Jadi pakai timer PLN. Ini timernya bukan yang ini. Nih yang kayak gini nih. 50.000, 52.000 rupiah. Timernya kayak gini, jam sekian nyala, jam sekian mati. Jadi saya makainya kayak gini doang sih sekarang kondisinya. Soalnya Arduino lumayan harganya. Arduino harganya sekitar tadi 1 jutaan lah. Kalau ini kan 50.000 perak, udah cukup lah buat nyelamatin air. Buat ini doang sih cukup. Beres ya. Kalau yang lain lagi yang lagi mau saya buat juga adalah untuk kontrol pemancar sih. Raspberry Pi Amateur Radio. Jadi bisa buat kontrol pemancar dan sebagainya. Ini radio buat on air. Oke. Kita bisa ngontrol pemancar itu pakai Raspberry Pi. Oke, coba kita lihat. Nih. Oh, ini mah bukan. Oh iya. Ini power supply RTL SDR. Kalau RTL SDR itu buat receiver, buat nerima sinyal radio aja. Masuk ke Raspberry Pi, terus masuk ke laptop dan sebagainya. Bisa. Ini sambungin ke radionya. Ini ada Raspberry Pi, masukin ke radio. Untuk apanya bisa macam-macam. Kalau ini rata-rata RTL SDR buat receiver ya, buat receive. Ini buat apa lagi nih? Ini buat amati radio lagi. Ini buat Morse. Ini Morse nih. Ini ketokan Morse ya, tapi dia bukan ketok dari atas, dari samping dia tak-tok-tak-tok-tak-toknya samping. Ini namanya apa sih namanya? Ketokannya bukan key biasa nih. Oke. Nah, ini radionya.
Ini Raspberry Pi. Jadi banyak sih proyek-proyek Raspberry Pi, banyak banget. Ini buat waktu. Ini waktu jam berapa kan kita perlu GMT. Kalau lagi nge-break pakai radio, kadang-kadang kita harus komunikasi ke Arab, ke Eropa, ke Amerika, beda waktu. Jadi kita bisa tahu di sana waktunya jam berapa. Bisa dilihat di sini. Ini buat receiver lagi. Ini RTL SDR, masuk ke sini receive. Ini buat kontrol radio. Pakai komputer, kontrol radio, dan ini sering dikerjakan. Ini kalau lagi komunikasi kita biasanya bisa ngelihat kayak gini. Ini tampilan ini ada dari Raspberry Pi nih. Oke. Ini Raspberry Pi lagi. Ini radionya. Ini yang Raspberry Pi yang mini apa-apa gitu. Oke. Ini kita pakai radio, kita bisa komunikasi lewat satelit. Ini satelit nih. Tracking satelitnya. Kebetulan di atas banyak sekali satelit amatir tuh, banyak, ada seratusan satelit punya amatir radio. Jadi kita bikin sendiri satelit dan dilempar ke ruang angkasa. Satelitnya ada banyak dan kita bisa pakai satelitnya. Salah satu yang menarik menggunakan Raspberry Pi, kita bisa pakai tracking satelit. Jadi misalnya Raspberry Pi tracking satellite. Nih kelihatan GPS tracker. Ini ada elevation sama azimuth sekian. Nah ini dikontrol nih sama Raspberry Pi. Nah ini antenanya bisa digerakin, ngikutin satelit. Yang kontrol bisa Raspberry Pi. Jadi enak sih. Jadi yang kontrolnya bisa Raspberry Pi aja buat ngontrol. Nah ini peralatan satelitnya, peralatan buat receiver satelitnya. Kalau kita mau ngelihat satelit di Indonesia, bisa ngelihat 8A2 Orari. Ini satelit yang diluncurin 8A2. Ini waktu dibikinnya. Lokasi bikinnya di Bogor, di Rancabungur di Bogor. Oke. Ini waktu bikinnya. Oke. Nah, ini anak-anak Orari lagi pada eksperimen buat bikin peralatan buat, nah ini nih, kayak gini nih. Nih. Ya. Bisa. Ini dia. Ini waktu belajar nembak ke satelit. Ini kenapa cewek semua isinya ya? Dasar kelakuan. Nih. Nah, ini di pantai. Kalau ini yang serius nih. Ini ada dua antena nih sebenarnya. Ada dua antena. Ada antena 400 MHz, ada antena 144 MHz. Ini 432 MHz, ada 144 MHz. Posisinya dia di pantai supaya nggak ada halangan gunung dan sebagainya. Jadi dia bisa tracking satelitnya dengan mudah. Dan ini peralatannya ini dikontrol komputer semua nih. Gitu. Ini kayak gini bikin sendiri loh, hati-hati. Kita rata-rata bikin sendiri. Artinya ini anak-anak Orari kayak gitu bikinannya. Nah ini apa sih namanya? Pramuka juga belajar. Jadi kita bisa bikin peralatan satelit itu bisa dikontrol pakai Arduino. Oke. Sekarang kita akan coba mainin ya. Jadi udah kebayang, Arduino bisa dipakai buat macam-macam. Cuman untuk hari ini mungkin kita nggak bisa ngerjain semuanya karena terlalu banyak. Kita akan coba yang mana enaknya ya, yang bisa langsung keluar hasilnya. Ini ada file sharing. Kita bikin web server aja lah. Paling gampang install MediaWiki misalnya ya. Ya ini kelihatan nih web server nih MediaWiki. Ini saya masuk. Tapi ini masih Raspbian. Kita akan coba install MediaWiki-nya bukan Raspbian. Ini udah bukan Raspbian. Ini makanya ini ya. Waduh. Wah, masalah nih. PHP-nya masih PHP 5. Padahal kita makanya PHP 7 nih sekarang. Oke. Jadi kita akan rubah tekniknya Raspberry. Kita percobaan nih sekarang ya. Karena saya pakai Raspberry Pi
saya pakai OS yang lebih baru, konsekuensinya waduh. Oke, ini dia. Kita akan bikin aja sendirilah. Raspberry OS install MediaWiki. Oke, jadi kita pakai versi yang baru ya. Tadi nggak bisa dipakai karena dia pakai versi lama. PHP-nya PHP 5, kita akan ganti pakai Raspberry OS yang baru. Konsekuensinya PHP-nya PHP 7 nih kemungkinan besar. Supaya saya aman hidupnya, saya akan ganti aja, saya bikin baru. Oke, sekarang saya akan MediaWiki. Ini ada PHP 7 pakai Open Light Speed. Oke. Tapi saya akan ganti Open Light Speed-nya pakai ini aja ya. Apache. Ini CMS-nya. Open Light Speed. Jadi saya akan ganti Open Light Speed-nya dengan Apache. Ini saya colong dulu. Oke. Kita colong. Ini ngasih lihat bagaimana caranya ngembangin satu teknik tanpa kita tahu ininya ya. Oke, ini udah. Sekarang ganti install Apache. Oke, sekarang saya akan cari colongan buat install Apache 2. Ini dia. Ini saya kerjain. Saya install yang ini dulu ya. Saya ambil. Cuman saya tidak akan pakai MySQL. Ntar hati-hati nih, MySQL-nya nggak akan saya pakai. PHP, oke, PHP, MySQL-nya harus dibuang. Jadi MySQL-nya nggak akan saya pakai. Saya akan pakai MariaDB. PHP-nya PHP 7. Jadi ini saya pakai, oke, benar. Terus di sini PHP MySQL-nya benar. Ininya ini tak kasih slash. Terus di sini yang seru urusannya. PHP client MySQL-nya saya ambil buang semua dulu ya. Di PHP common. Oke. Ini percobaan banget. Kita akan coba ini. Saya masuk ke sini, saya gedein dikit. Zoom in, sudo su, clear layar, paste. Oke, kita di sini instalasi Apache 2 PHP. Kemungkinan besar PHP yang akan keinstall adalah PHP 7. Bentar, yes. Oke. Apache 2 keinstall. PHP-nya belum kelihatan. Font. Coba PHP-nya mana dia? Kok nggak kelihatan PHP-nya sih? Oke, font, git. Nah, PHP 7 kelihatan tuh. Yang keinstall PHP 7 ya. PHP 7 yang keinstall. Jadi karena dia pakai yang baru, jadi dia keinstall PHP 7. Cuma di sini database belum keinstall. Jadi saya harus install MariaDB.
Nah, MariaDB-nya cara instalasinya, oke. Instalasi. Ini dia. MariaDB-nya installnya kayak gini. Oke. apt install MariaDB client, MariaDB server. Jadi saya harus tambahkan di sini. Gitu. Oke. Oke, ini lagi nginstall Apache sama PHP-nya 7 yang diinstal, dan saya lagi nginstall lagi MariaDB. Nah, sekarang buat ngetes pertama kali, saya coba nge-web dulu 192.168.17.53. Oke, masih kosong, tidak bisa di-connect, refuse to connect, berarti web server belum jalan. Kalau udah selesai harusnya bisa di-connect. Ini masih dalam proses instalasi, jadi web servernya nggak bisa di-connect. Kalau ini udah selesai, web servernya bisa di-connect. Cuman di sini saya harus install MariaDB supaya MediaWiki-nya bisa jalan. MariaDB itu sempalannya MySQL. Jadi banyak orang-orang pada pakai MySQL. Kita pakai sempalannya MySQL karena MySQL makin hari makin rumit buat dipakai. Jadi saya makainya MariaDB yang lebih gampang, kira-kira kayak gitu. Oke, sekarang dia create modul buat PHP 7. Lagi di set semuanya. Default lokal nggak di set, jadi ada error kayak gituan. Local cannot set LC all karena buat font sih sebenarnya. Oke, ini udah agak ini, saya harus supaya aman harusnya MySQL Secure Installation di set ya. Cuman saya nggak ngeset, kemudian kita bisa masuk dan kita bisa seperti ini sih kalau mau. Coba kita catat aja lah. Supaya aman itu di set. Oke, kemudian user root, kemudian restart MySQL. Walaupun software yang namanya MariaDB, tapi kita aksesnya sebagai MySQL. Jadi tetap MySQL sih sebenarnya, karena dia turunannya MySQL sih sebenarnya. Oke, ini udah mulai ke-install semuanya. Saya akan install lagi nanti. Berarti saya harus ngambil lagi ya. Database harus di-set. Kemudian saya harus ngambil MediaWiki. MediaWiki-nya di sini 1.13. Saya akan cek dulu. Release mediawiki.org. Wikimedia.org, salah. Wiki kebalik. Wikimedia. Oke, gak mau pakai S ya, releases kayaknya. Ini dia. Oke, di sini ada MediaWiki. Terakhir 1.38 ternyata. Oke, versi terakhirnya 1.38. Ini dia. Nih. Ada RC1 patch. Saya ambil yang ini ya. Oke. Target set juga bisa. Jadi di sini saya harus ngambil, saya ganti di sini MediaWiki 138 sih sebenarnya. 8 di sini 38,
Saya copy 38 ke sini. Wah, ini harus dirubah nih. Ini rubah, di copy ke var www.html. Oke, kita cd ke var www.html. Wah, dirubah semua nih. HTML ini 38. Kita move 380 jadi wiki. Kemudian ini adalah kita copy var www.html. Move config saya copy jadi ini. Var www.html wiki config. Jadi ada mw minus config, saya copy jadi config. Kemudian ini semua jadi var www.html semua nih. Soalnya kalau yang user lokal LSWS itu Lightspeed web server, beda. Saya ganti pakai Apache, jadi harus dirubah ininya sih, pathnya. Ya, kalau kenapa saya bisa tahu, karena saya udah ngutak-atik ngoprek. Kalau belum ngutak-atik ngoprek nggak tahu tuh. Oke, sekarang ini saya ganti var www.html. Di sini var www.html. Oke, mudah-mudahan udah benar semua, mudah-mudahan nggak ada yang salah ini. Ini pakai doa banget nih, mudah-mudahan nggak ada yang salah. Oke. Untuk restartnya jadi restart Apache ya, ganti ya. etc init.d Apache 2 restart, kira-kira gitu, atau start bisa juga sih. Start. Oke. Jadi yang lokal user lokal LWS bin itu nggak dipakai semua karena itu untuk Lightspeed web server. Jujur, Lightspeed itu lebih kencang daripada Apache. Jadi kalau Anda pengen bikin web yang kencang cepat bisa pakai Lightspeed. Cuman fiturnya kalah sama Apache sih, kira-kira gitu. Nah, kalau udah jalan kita bisa konfigurasi pakai IP address wiki. Coba kita lihat nih, kan 192.168.1753 kita reload ya. Udah bisa masuk sekarang karena instalasinya udah selesai. Ini instalasinya udah selesai, makanya kita udah bisa masuk. Oke. Cuman ininya slash wikinya belum ada nih. Wikinya belum ada. Oke, not found. Nah, target kita hari ini kita akan bikin itu supaya bisa found. Oke. Masuk ke sini lagi. Kita ke atas. Oke. Ini baru yang atas ini doang dari tadi teh. Yang ini doang ya. Sekarang kita akan coba install MariaDB client sama server. Ini dilakukan di server yang berbentuk ini doang loh. Apa? Kecil itu. Jadi servernya cuma segede kartu KTP SIM. Oke, ini update-nya nggak usah. Saya ganti update-nya di atas aja. Saya pindahin sini lah. Oke, supaya aman kita sebenarnya perlu MySQL Secure Installation. Cuman karena kita cuma ngotak-ngatik ngoprek aja, saya malas kerjain, kita langsung loncat. Oke, jadi ini instalasi MariaDB Secure Installation kita loncat, kita akan masuk ke MySQL-u root p. Oke, ini lagi MariaDB-nya lagi diinstal. Oke, ini lagi diinstal, harusnya selesai. Come on, cepat. Oke, dia lagi menginstalasi
buku manualnya. Jadi tiap software atau aplikasi Linux itu ada man-nya bisa kita pakai sih. Nah ini udah selesai, kita bisa paste nih. Nah kita masuk, passwordnya kosong sebetulnya masuk. Jadi kalau kita perhatikan ini adalah MariaDB. Walaupun waktu saya masuk makanya MySQL, tapi dia kelihatan dia adalah MariaDB. Oke. Bisa diupdate kalau mau, boleh. Oke. Sekarang, ini error, update-nya nggak jalan, berarti ini nggak bisa, percuma. Ini nggak usah. Sekarang kita lakukan adalah kita bikin, jadi ini nggak usah. Kalau perlu kita perlu bisa restart MySQL, kita restart. Kita tidak merestart MySQL, kita langsung set password. Kita set password root lokal host, passwordnya saya bikin 123456 supaya hidupnya gampang. Cuman kalau nih kita set password root 123456. Oke. Kalau saya exit, saya masuk lagi, di sini harus ditulis 123456, masuk dia. Kalau nggak masuk dia harusnya. Kalau saya nggak pakai ini, bingung. Saya masuk ke password sembarang, oh masuk juga ya. Oh parah. Exit 123456. Ya udah. Tapi kenapa tadi bisa masuk? Ngaco nih. Oke, ini masuk. Sekarang saya akan bikin database buat MediaWiki. Oke, saya pakai yang ini ya. Root, passwordnya 123456. Create database MediaWiki. Kasih izin buat user root akses ke database MediaWiki. Kasih izin juga user MediaWiki localhost buat akses ke database MediaWiki dengan password MediaWiki. Jadi usernya namanya MediaWiki, passwordnya MediaWiki, databasenya namanya MediaWiki. Kalau kita lagi operasional beneran, jangan pernah pakai seperti itu karena gampang dihack. Karena kita lagi belajar aja, nggak masalah. Kita akan kerjain ini juga sama aja, bedanya ini usernya MediaWiki, kalau ini usernya MediaWiki @localhost. Oke, ini saya copy paste supaya beres semuanya. Nih dapat, oke. Nah yang rootnya nggak berhasil, yang berhasil yang MediaWiki berhasil. Ini error nih rootnya. Jadi rootnya harus dibenerin lagi sih. Nah sekarang kita download CMS MediaWiki-nya. Konten CMS adalah Content Management System. Jadi Wikipedia yang kita lihat di sini, Wikipedia. Ini ada Wikipedia, ada bahasa Indonesia misalnya, Indonesia. Oke, ada Indonesia di Wikipedia. Ini source code-nya adalah MediaWiki tadi. Jadi source code-nya makhluk ini adalah MediaWiki. Konsekuensinya kita bisa menginstalasi Wikipedia di server kecil MediaWiki tadi. Oke, nih. Nah ini source code-nya adalah MediaWiki Core 138. Coba kita lihat di sini. Oh salah ini. Oke, namanya ganti nih. Sorry. Namanya ganti, bisa kacau ini. MediaWiki ini, oh ada, MediaWiki aja ada. Oke, saya akan pakai MediaWiki yang ini, besarnya 52 mega, yang core besarnya 41 mega, berarti yang ini lebih gede. Oke, 52 mega. Oke, yang ini akan dipakai, klik kanan copy. Saya akan masuk ke sini, edit. Jadi untuk download source code pakai command line, kita pakai perintah wget. Jadi wget di sini adalah untuk download source code pakai command line. Terus kita copy nanti ke var www.html. Coba kita lihat dulu var www.html-nya ada enggak? Coba kita lihat. ls var www.html. Ada var www.html. Karena kita pakai Apache, biasanya Apache ditaruhnya di var www.html. Oke, sekarang kita akan cd user local source wget
source code-nya, copy source code-nya ke var www.html, cd ke var www.html, ditar, dibuka, terus di move MediaWiki 138, config-nya kita move juga, terus chamod jaon. Oke, saya copy, saya paste di sini. Ini download nih. Oke, enter. Ini download, besarnya 52 MB. Kita download lewat internet di kampus ITTS. Nah, lumayan kenceng juga sih sebenarnya posisinya. Oke. Cuman yang kita ini punya masalah nih saya. Yang saya download versinya MediaWiki 1.381. Nah, padahal di script yang saya buat adalah MediaWiki 1.380. Nah, oh 1 bener ya. Ini salah di sini 0. Ini scriptnya salah. 1 harusnya. Jadi scriptnya salah dikit. Jadi kemungkinan bakal ada error. Ini nggak ada kan, no such file. Oke. Karena di sini saya punya MediaWiki 1.381. Sebenarnya scriptnya 1.380. Jadi sekarang udah saya ganti 381. Saya ambil lagi scriptnya, copy. Jadi begitu deh cara main. Oke, sekarang udah. Nah, udah 1.381 masuk semuanya. Semua source code PHP-nya udah berhasil di copy. Oke, iya seru banget. Kenceng loh ini, hati-hati. Ini kenceng banget sih. Oke, udah mulai kelihatan. Kemudian kita restart Apache-nya. Restart Apache. Restart. Ups. Yang terakhirnya nggak beres nih. Move. Nah, coba lihat. Scriptnya ada yang salah nih. Ini dia. Chmod cd ini wikinya ada di situ. Ini hasil mukanya ada di situ. Sekarang move ke wiki udah di copy. Walah. Oke. Oke. var www.html. Oh, saya salah. Ini copy udah. Ini kita cd. Soalnya saya langsung dari sebelah sini jadi kacau dia. Oh, berarti saya harus ulang lagi nih. Ke sini, saya copy. Oh, ini salah juga nih. Ini kurang slash. Ini slashnya kurang. Jadi nggak mau pantas dia. Oke. Sekarang ini akan saya kerjain. Tar. Nih. Ulang lagi. Oke, diulang. Ada salah-salah di script. Biasalah itu salah di script. Cuman ngasih lihat aja bahwa begitu caranya buat bikin script. Dicoba, kalau salah dibenerin. Jadi scriptnya akhirnya script bener jadi sih. Dan itu nggak nyontek sih sebenarnya. Dan itu nanti bisa jadi buku. Jadi teknik buat bikin buku adalah kalau terutama orang teknik ya, kita harus eksperimen ngoprek, kita rubah skripnya, kemudian kita bisa bikin bukunya. Nah ini nggak ada error kan? ls wiki. Nah di sini ada config nih sebenarnya. Ini config ini. Nih, oke. Nih ada config. Oke, ini udah. Sekarang kita restart Apache.
apa itu udah restart. ls user local source, ini nggak kepake sih sebenarnya, remove min rf user local source, saya buang. Lama. Oke, udah hilang. Sekarang saya akan masuk ke sini, IP address wiki. Jadi IP addressnya adalah 192.168 yang ini tadi, mana sih? Ini ya 192.168.1753/wiki. Sebelum itu diinstal, kita dapat error, the requested URL was not found on this server. Kemudian bentuknya error. Kalau kita reload, masuk dia. Kita perlu ini intl. Oke. Jadi ada error 38, butuh apt install php intl, internasional maksudnya. Yes. Install. Sekarang ini saya harus masukin intl-nya, saya harus masukin soalnya. Ya, susah banget sih. Jadi internasionalnya harus dimasukin. Jadi kita pakai php intl ini, copy, masukin di sini. Jadi kadang-kadang kayak gitu sih, kurang inilah, kurang itulah. Ini saya masukin lagi di sini. Saya edit. Saya selipin aja di sini. Gitu. Ini masuk. Coba kita lihat ada error apa lagi nih. Ini udah. Coba kita lihat. Oke, selesai, udah beres. Kita reload dulu di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan tidak ada error lagi. Reload. Sorry, harus di restart dulu. etc init.d apache 2 restart. Apache udah di restart. Bismillah. Keluar. Di sini ada kata-kata local setting PHP not found. Itu nggak masalah karena memang kita dalam proses membuat local setting PHP-nya supaya ada. Kita akan setup the wiki first. Saya gedein aja. Jadi kita tahu, kita lihat kita pakai 1381, kita setup wikinya. Bahasa Inggris, bahasanya Inggris, wiki language-nya Inggris. Kalau mau dirubah jadi bahasa Indonesia juga bisa. Ini kita bisa pilih ke bahasa Indonesia. Cuman saya lebih suka pakai bahasa Inggris supaya kita dapatnya, rezeki kita dapatnya US dollar. Itu ya, biasakan pakai bahasa Inggris supaya rezekinya US dollar. Continue. Ini welcome to MediaWiki. The environment has been checked, you can install media. Yang penting ini yang warna hijau ini sih. Jadi the environment has been checked, you can install MediaWiki. Yang penting ini aja. Sekarang continue lagi. Database hostnya localhost. Nama databasenya sesuai dengan kita set adalah MediaWiki. Prefixnya coba kalau nggak salah _wiki. Coba prefix. Ini udah nih wiki _ prefix database wiki _ jadi di sininya sini wiki _ kemudian database username-nya MediaWiki, passwordnya MediaWiki. Jadi ini yang harus di set, MediaWiki wiki _ database username MediaWiki, passwordnya MediaWiki, continue. Use same account for installation, continue. Nama wikinya bisa aja saya tulis Raspberry Pi Wiki. Adminnya, username-nya admin. Passwordnya mau nggak admin lagi ya? Biasanya suka komplain nih.
Jadi username-nya admin, passwordnya admin, password lagi admin, email address admin @itts.acid misal. Tapi janganlah username-nya Ono aja lah, Ono, passwordnya 123456. Biar standar, kalau nggak bingung saya. 123456. Jadi semuanya username Ono, passwordnya 123456. Dia nanya, ask me more question atau I'm bored already, just install wiki. Saya pilih yang kedua, I'm bored, saya udah bosen, langsung install wiki aja. Yang penting ini informasinya udah benar. Sekarang continue. Password must be at least 10 karakter. The password enter is a list of very common use password. Please choose more unique password. Harus 10 karakter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. 10 karakter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. 10 karakter. Continue. Mudah-mudahan nggak dikomplain. Alah. Aduh. Apa ya passwordnya? Username-nya Ono lah. Nah, ini passwordnya kepaksa pakai password yang ajaib nih yang saya pakai. Dia nggak mau yang password biasa-biasa, dikomplain langsung. Oke, continue lagi. Oke, tampilannya harusnya kira-kira seperti ini nantinya. Jadi ada logonya, nggak ada, harus diupload logonya. Tapi ada kata-kata main page, konten, apa segala macam. Nanti di sini ada login, apa segala macam. Jadi wiki ini bisa kita edit. Jadi wiki adalah ensiklopedia yang bisa diedit sama semua orang. Oke. Contoh kalau saya mau nyari ITTS, ada nggak ITTS? Belum ada ini. Teknologi Tangerang Selatan. Belum ada di ITTS. Institut Teknologi Tangerang Selatan belum ada. Institut Teknologi Tangerang Selatan. Waduh, ITTS belum masuk ke wiki ya, belum dikerjain. Kalau Ono ada sih, Ono Webpurbo ada di wiki, mah jangan khawatir. Nih, Ona Webpurtro, iyalah. Oh, ini wiki bahasa Inggris ya? Oh, wiki bahasa Inggris. Kita masuk wiki yang Indonesia, ID Wikipedia. Coba ITTS ada nggak di Wiki Indonesia? Institut Teknologi Telkom Surabaya. Seru nih ITTS, Institut Teknologi Telkom Surabaya. ITTS yang Tangerang Selatan belum dimasukin ke Wikipedia rupanya. Oke, kalau Ono Purbo, Ono W Purbo ada lah. Ini Ono W Purbo ada. Ini dia. Oke, jadi kita bisa masukin, kita bisa edit sih sebenarnya wiki. Oke, sekarang ini udah, coba kita lihat, ini udah, dan semua, dan kita continue. Ini lokal settingnya di download, kita buka, ini lokal setting nih, ini lokal settings.php. Itu harus ditaruh di var www.wiki. Jadi ini harus di select all, klik kanan copy. Saya masuk sini aja. Saya akan edit lokal settings.php, pakai S ya kalau nggak salah. Local settings php. Oke. Insert, paste, dah. Oke, sekarang kita reload.
Nih masuk, MediaWiki has been installed, kita udah masuk main page, logonya belum ada, tapi bentuknya kira-kira udah mirip sama yang ini sih, bentuknya mirip dengan yang ini, tapi kira-kira kayak gitu. Jadi kita bisa bikin server lokal dengan Raspberry Pi itu. Oke. Sampai sini dulu. Ada pertanyaan silahkan ditulis di chatting kalau ada pertanyaan. Oke, ini udah. Sekarang coba, saya masih punya waktu sekitar 10 menitan doang ya. Coba cara yang lain lagi buat mainan, kita bisa main di open course. Mana sih open course? Ini tutup. Oh ya, ini buat minggu depan. Jadi minggu depan saya pengen kuliahnya pakai email aja. Jadi silakan Anda kirim pertanyaan ke saya pakai email supaya bisa persiapan UAS, ujian akhir semester. Silakan nanya-nanya pakai email. Nanti saya jawab juga pakai email, dan saya jawab ke semua mahasiswa yang ikut kuliah ini. Silakan kalau ada pertanyaan silakan kirim pakai email ya, supaya dicatat. Email saya adalah indo.net.id, bisa juga ono@itts.ac.id. Oke, silakan dicatat emailnya. Terus kalau ada pertanyaan silakan kirim email. Jadi minggu depan kita kuliahnya pakai email aja. Kalau ada pertanyaan, soalnya materi udah habis nih sebenarnya, materinya habis. Jadi kalau kita lihat masuk ke open course, materinya habis. Open course itts.ac.id ke kuliah kita, materinya udah sampai habis. Kita bisa masuk ke site home, kemudian masuk ke microprocessor. Ini dia. Oke, pastiin kalau kita lihat ke bawah, kita sampai sini sih sebenarnya. Oke, cuman saya tidak semuanya saya praktekin karena waktunya nggak akan cukup kalau praktekin semua. Relatif gampang sih buat praktekin. Saya cuma praktekin yang instalasi MediaWiki aja. Itu aja udah panjang ya. Yang lain-lain bisa dicoba-coba dan relatif nggak susah sih sebenarnya. Oke, silahkan dicoba-coba. Kalau nggak punya Raspberry Pi, bisa dicoba di Ubuntu biasa juga bisa, sama aja. Jadi sebenarnya mau Raspberry Pi mau Ubuntu ya nggak beda jauh sih sebenarnya. Itu kira-kira itu yang penting. Kalau ada pertanyaan, nggak ada. Silakan kirim email ya nanti kalau ada apa-apa, supaya bisa, saya pengen nilainya pada bagus semua. Coba kalau kita lihat grades hari ini, nilai grades, ada 7 orang yang ikut kuliah saya, 6 sih di Ono harus dibuang. Ini rata-rata ininya, jadi lihatnya adalah nilai akhir di sini nih, nilai paling akhir di sebelah sini nih. Kalau mau ngelihat nilai course total yang ini ya. Kalau ngelihat course total yang ini, kelihatan di sini yang lulus baru 2 orang sih sebenarnya. Wahyu Gultom sama Aditya Duta Ramadan yang lulus. Wahyu Gultom bisa ngerjain lagi supaya, ini dua-duanya udah A sih sebenarnya, tapi Wahyu Gultom kalau bisa ngerjain lagi supaya nilainya 85 lah. Jadi A-nya A bener gitu. Kalau ini 77 kan A-nya A katrolan. Yang lain, Erlan dan teman-temannya, tolong ujian ini Erlan kok nilainya masih kosong sih. Kartika juga masih 1,6, ini Zulfa Malika masih 7. Tolong kerjain kuis-kuisnya supaya nilainya bisa bagus semuanya. Ini ada 5 orang, saya pengen 5-5-nya dapat nilai A sih sebenarnya. Oke, cuman harus kerja keras. Jadi minggu depan kita bentuknya, kalau ada pertanyaan silahkan nanya, karena materinya udah habis sih sebenarnya. Silakan pertanyaan, kalau ada pertanyaan nanya pakai email. Harapannya sih semua bisa nilainya bagus, dapat A semua. Oke. Coba ada pertanyaan, nggak ada? Aman? Wis, rupanya kagak ada mahasiswanya.
Yang ada cuman Institut Teknologi Tangsel dengan Ono aja. Oke, ya udah nggak apa-apa. Ini saya tutup aja kalau gitu, finish. Oke.